Oke dulur, ketemu lagi bersama NR Audio Service. Kali ini saya akan membahas PSU ataupun review tes poinnya PSU PL 2700 yang dilengkapi sistem standby ataupun protect standby. Oke, di sini untuk PSU-nya di sini ada input yang dari PLN ya, input 220. Ini outputnya menuju trafo. Yang ini outputnya menuju trafo. Oke, saya sediakan trafo. Ini saya sediakan trafo, outputnya 110. Saya beban lampu ini. Saya beban ini kabelnya. Nah, itu saya beban lampu 200 watt untuk trafo ini, biar tahu nyala tidaknya ya. Oke, dan untuk ini kabel kuning ini adalah sensornya, sensor punyanya standby protection ini. Oke, ini relay ini punyanya standby protection. Untuk LED ini merah, tandanya kalau nyala ini stop ataupun protect. Kalau yang hijau itu jalan. Ini relay ini atau relay ini ya. Ini untuk auto start ataupun soft start. Kalau LED ini nyala, LED biru ini nyala, berarti soft startnya kerja. Untuk trafo ini, trafo 1 ampere ini gunanya untuk menyuplai soft start dan ini standby protection. Untuk dari trafo ini saya ambilkan 15 volt AC. 18 nya nggak dipakai. Oke, yang ini AC dari trafo. AC trafo saya tancapkan di sini ya. Ini dari steker PLN. Ya. Oke, kita coba langsung dicolokin ya. Dicolokin. Oke, nyala ya. Biar tidak mengganggu efek kamera, kita jauhkan dikit ya. Nah, asalkan kelihatan gitu ya. Nah, gitu. Terus saya tes volt DC-nya yang ada di dioda ini. Nanti saya protectnya saya konsletkan di sini. (18,9) anggap aja 20 volt ya. 19 volt ya. Dari sini. Ini groundnya, ini bodinya, ini ground, ini positifnya. Tuh. Oke, selanjutnya saya akan mengonsletkan ini cepit buaya ini yang dari sensor ini. Ini ya biar kelihatan. Nah, gini aja ya lur. Ini masih ada cahayanya. Nah, gitu. Ini kalau saya konsletkan ke sini,
Nah, protect dilepas, masih protect gitu, masih protect ya. Cara resetnya harus melepas steker dulu atau off switch power ya. Soalnya ini switchnya nggak ada, langsung ke steker cabut. Nah, on kan lagi. Nah, hidup. Nah, itu. Ini cara kerjanya membaca offset ataupun DCO dari output power. Ini. Kalau output powernya keluar offset sampai 19 volt, ini saya setting di 19 volt soalnya. Keluar 19 volt DC outputnya, itu akan protect, mati total powernya. Mati total itu trafo ini akan mati, nggak ada supply sama sekali, off ini. Itu fungsinya sistem standby. Cara kerjanya yaitu dia membaca offset dari DCO power ataupun output power amplifier. Sedangkan power amplifier itu ada relinya di protect. Harus memakai protect 6 pin. Dan harus punya reli yang ada kayak gini ya, ini tulisan NC dan NO. Itu bentar. Nah, ini artinya normal open dan normal connection. Ini artinya NC dan NO. Di power relinya seperti ini. Di protect powernya, di protect speakernya. Harus pakai reli kayak gini. Jadi kalau powernya itu bocor ataupun finalnya konslet, itu akan protect PSU-nya. Jadi kalau bocor ataupun jebol finalnya, satu kali bocor langsung protect off standby. Seperti ini. Nah, seperti ini, langsung mati trafonya. Tapi sistem ini masih nyala, soalnya ini trafonya sendiri ini. Ini trafonya sendiri, jadi VCC-nya masih ada. Hanya standby di sini aja. Untuk trafo utama, trafo powernya tuh nggak ada, off tanpa supply. Itu cara kerjanya. Dan ini untuk sensor ini bisa disetting ya. Ini bisa disetting mau berapa volt, mau disensitifkan berapa volt bisa. Meskipun dari 10 volt sampai 90 volt DC bisa disetting ya. Ini jadi kalau on pertama itu offsetnya mungkin dari paling besar offsetnya keadaan normal misalnya di 30 volt offsetnya ya, kita setting di atasnya 30 volt gitu. Setelah normal power nggak naik dari 30 volt, power akan on terus, nggak akan protect gitu cara kerjanya. Oke, ini saya reset dulu, di reset dulu ya, cabut dulu stekernya. Nah, mati. Kita colokin lagi, on. Nah, itu lampu pijarnya nyala. Oke, saya coba putar ini trim pot ini. Saya putar, mentok ya, mentok ke sini. Ini nggak akan protect ini. Soalnya sensitifnya kurang. Nah, nggak akan protect. Ini meskipun powernya jebol atau finalnya konslet jebol, istilahnya gitu, short, itu nggak akan off PSU nya, tetap nyala gitu sampai habis finalnya itu. Sampai habis pun nggak akan protect finalnya. Ini PSU nya. Tapi kalau disetting disensitifkan di sekitar 19 volt DC begini,
dan protect. Nah, sekali final bocor ataupun drivernya bocor membaca DC offset, outputnya powernya keluar offset, akan otomatis mati. Jadi intinya untuk menghemat kerusakan final ataupun transistor driver ataupun transistor finalnya, itu akan menghemat biaya kerusakan. Itu kalau tanpa standby kayak gini, satu kali jebol ya habis total kalau nggak ada fuse-nya ataupun sekringnya. Tapi kebanyakan meskipun ada sekring, ada fuse, ya pasti habis finalnya. Soalnya di elko, di PSU itu mau menghabiskan masih lama. Untuk membakar fuse ataupun membakar sekring untuk memutuskan itu masih butuh jeda berapa detik gitu. Jadi nggak bisa konstan. Nah, kalau pakai sistem kayak gini konstan. Bocor dikit keluar 19 volt DC sebelum transistor yang lainnya rusak, power sudah off sendiri otomatis gitu. Bentar ya, ini soalnya ada di pinggir jalan. Oke, contoh gini, keadaan konslet ya, ini keadaan protect ya. Saya terus konsletkan begini. Kalau misalnya powernya itu finalnya jebol konslet, kan otomatis offsetnya dari VCC plus ataupun mainnya akan terus nyelonong ke output speaker. Nah, ibaratkan gitu. Ini saya konsletkan langsung ke 19 volt. Oke, saya coba saya reset terus di on kan lagi, gimana reaksinya? Oke. Saya lepas. Oke, off. Semuanya off. Oke, lampu saya dekatkan. Ini, lampunya saya dekatkan. Ini keadaan connect ya. 19 voltnya ke sensor protection. Istilahnya itu finalnya jebol, final powernya jebol gitu, istilahnya begitu ya. Oke, saya on kan lagi. Nggak bisa di on gitu. Selagi dia baca DC nggak akan on PSU nya. Sedangkan lampu pun nggak nyala gitu. Jadi aman, meskipun di on nggak akan hidup powernya, nggak akan merusak transistor lain-lainnya. Terus nggak akan bisa di on ini gitu, sebelum powernya dibenerin gitu. Ini sistem ini sangat aman untuk menghemat kerusakan power PSU dari desainnya Crown Java ya, ataupun dari NR Audio ataupun Nano Elektronik. Ini kerjanya begini, nggak akan bisa on gitu. Kalau finalnya tuh jebol, masih belum diganti, powernya belum normal, outputnya masih ngeluarin DC yang besar, nah ini nggak akan bisa on. Lepas colok, nah tetap nggak bisa gitu ya. Tuh, kalau dilepas, kalau sudah normal, tidak membaca offset yang besar, langsung nyala. Nah gitu. Ini fungsinya Protect Standby untuk menghemat biaya kerusakan power amplifier yang berdaya besar gitu ya. Jadi intinya itu gunanya Protect Standby itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya, untuk mencegah kerusakan transistor final. Kalau seandainya pertama kali rusak satu set, ya cuma satu set, nggak akan kemana-mana. Soalnya VCC powernya itu sudah off, PSU utama, trafo utama itu sudah nggak ada supply. Itu cara kerjanya. Kan banyak yang kemarin nanya, emangnya bisa power nggak bisa ngerusak semua transistor final kalau cuma mengandalkan fuse? Sangat bisa, asalkan memakai sistem Protect Standby gitu. Mungkin kalian kalau mau buat silakan cari tutorialnya di Google, banyak gitu. Untuk saat ini ya mohon maaf dulu ya, untuk saat ini
untuk sistem skemanya ini masih amburadul, jadi saya nggak berani sharing dulu. Soalnya nanti takut diketawain. Soalnya sistemnya kalau menurut saya sih belum bagus banget seperti pabrik gitu, belum. Tapi kalau menurut saya pribadi, daripada nggak ada sistem Protek Standby-nya gitu ya, untuk mencegah kerusakan yang berlarut-larut, yang terlalu banyak korban transistor. Kalau cuma resistor rusak itu murah harganya, bius rusak murah harganya. Tapi kalau finalnya ataupun MJL yang dipakai MJL, kalau rusak sudah berapa per setnya? Kalau satu kitnya ada 10 set, semua rantas 10 set ya, kayak mau bikin lagi powernya gitu. Sedangkan final MJL itu sangat mahal. Jadi kalau powernya kalau rusak memakan transistor, wah masih belum audio profesional kalau menurut saya sih. Soalnya orang tuh berpikiran tuh beda-beda. Saya itu bukan membaguskan karya saya tuh, bukan, tapi ilmiahnya cara kerjanya begitu. Jadi biar nggak ada gimana ya, cuma ngomong kosong tapi buktinya belum tahu gitu. Di ini oke, saya konserkan lagi. Misalnya membaca offset, ini sensornya Protek langsung mati total. Trafo ini nggak ada suplainya, soalnya sudah diputus sama rally ini. Oke, gitu aja. Mungkin ada pertanyaan ya di komentar nanti ya. Jangan lupa di like, juga di share video ini ataupun di subscribe. PCB ini nanti saya bisa diorder, dipesan, tapi dalam kondisi full komponen, tanpa elko besar juga bisa, tanpa dioda bridge juga bisa, itu ya. Tapi asalkan sistem ini sudah komplit, sistemnya ini sudah komplit semua, bisa dipesan ke saya ya. Bukannya saya promosi ya kalau mau, tapi harus powernya itu mempunyai speaker protection, dan railing-nya harus dimodif, harus ada diganti rally gini ya, yang ada NO dan NC. Itu yang artinya normal connection, yang NC, yang NO ini normal open gitu ya, maksudnya gitu. Jadi rally-nya di powernya harus ada kayak gini ya. Kalau cuma normal open nggak bisa, nanti akan powernya nggak bisa start, nggak bisa hidup. Bisa hidup, cuma nanti kalau digeber, dikencengin akan mati sendiri. Soalnya membaca AC yang sangat besar nantinya, nggak bisa. Jadi kalau powernya on, sudah normal, rally protectnya sudah on, sudah tidak protek, berarti ini kan sudah lepas gitu. Sensornya ini lepas dari output power. Tapi kalau powernya jebol ataupun transistornya bocor ataupun konslet, proteknya kerja, protek terus nyambung ke sini. Itu cara kerja begitu. Sangat mudah, simple. Itu. Ini yang versi lama ya, yang versi baru ada. Tapi belum dipublikasikan, belum masih. Soalnya itu masih gimana ya? Itu harganya agak melonjak, agak tinggi itu. Jadi nggak cuma sesimpel ini yang versi terbarunya, tidak sesimpel ini. Itu masih saya pakai sendiri, memang agak mahal. Soalnya kalau dijual unitan begini nggak akan laku. Orang dengar harganya sudah lari, nggak usah menawar, dengar harganya aja sudah melari, nggak akan komentar lagi itu ya. Ini sangat simpel sekali, nggak ada IC, cuma IC stabil, cuma pakai trayek gitu aja. Kalian bisa cari di Google kok kalau mau buat sendiri. Ya pikir-pikir, mengasah otak lah ya, untuk berpikir sendiri gimana caranya gitu, untuk menciptakan hal yang unik gitu.
untuk keselamatan audio Anda ataupun power Anda. Ini sangat penting kalau bagi saya sih. Jadi meskipun powernya itu nggak ada sekringnya, cukup PSU ini aja yang full system sudah cukup dengan Protek speaker, nggak perlu pakai sekring. Jadi outputnya keluar DC langsung mati total gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu informasinya untuk PSU full system Protek Stand-B. Nanti yang versi yang terbaru yang agak unik tapi agak ruwet rangkaiannya dan memakai sistem IC dan pakai tombol digital push button ya. Itu cara resetnya biar mudah. Kalau ini masih manual, resetnya harus off dulu saklar power ataupun cabut steker ini. Resetnya begini masih manual. Nanti kalau yang auto pakai tombol digital itu. Itu oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian nanti tidak ketinggalan video-video dari saya, dan mungkin aja nanti saya bagikan skemanya untuk diaplikasikan untuk sistem ini. Itu sistem ini power Cinaan mungkin ada, mungkin ada ya, saya nggak mau nyebutin merek. Sudah ada power build up Cinaan yang sudah pakai sistem Protek Stand-B itu sudah ada. Cuma berapa aja. Kalau di bawah 10 jutaan positif nggak ada Protek Stand-B nya, loss. Transistor final jebol ya habis semuanya gitu. Yang positif punya itu Crown original itu sudah punya Protek Stand-B, meskipun yang pakai trafo ataupun yang pakai SMPS itu nggak akan merusak final semua. Tapi yang lain-lainnya yang produk-produk biasa-biasa ya positif sudah nggak akan punya sistem kayak gini. Jadi sekali shot ya habis, finalnya rontok semua juga bisa. Kalau ini sangat minim, bisa juga rusak cuma satu biji, satu pair, bukan satu set ya, satu biji aja, kadang begitu. Jadi nggak jarang itu rusak sampai 2 set, itu sangat jarang. Saya sendiri mulai tahun 2015 menciptakan ini belum pernah mengalami kerusakan melebihi dari 2 set finalnya yang rusak. Itu. Oke, gitu aja lur. Salam Soroday Panas dari NR Audio. Terima kasih, mungkin bermanfaat buat Anda.